Banyak dari kalian yang mungkin menanyakan ya, kenapa kok gue pakai masker terus, atau mungkin kalau takut menyembunyikan identitas, atau mungkin malu-malu atau gimana ya. Enggak lah, aku enggak seperti itu kok. Aku itu apa adanya, teman-teman. Ya sebenarnya aku tadi pakai masker itu di beberapa video sebelumnya itu karena ya kita kan sedang pandemi ya. Jadi aku ingin memberikan contoh untuk menggunakan masker gitu loh. Ya walaupun nggak di dalam rumah sih ya. Ya apa kabar teman-teman semua? Mungkin kali ini kita nggak bahas anime ya, karena mungkin ini video spesial akhir tahun versi Akarin Cisa gitu. Jadi di video ini tuh hanya kita cuma kilas balik gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi di channel ini selama 1 tahun 2020 ya. Ya walaupun channel ini pasti belum 1 tahun ya, tapi ya setidaknya kita bikin apa sih sebenarnya yang terjadi pada tahun 2020. Mungkin teman-teman bisa menjadikan apa yang sebenarnya terjadi di channel ini mungkin bisa sebagai inspirasi gitu ya. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama lagi, biar kita singkat karena video ini mungkin pembahasannya cukup lengkap. Jadi ya mungkin ayo lanjut saja ya. Mungkin ini video opening pertama pakai masker ya, tapi ya mungkin seru saja ya. Oke. Yo, Anichi, Cisa, it's back. Oke? Oke, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, karena ini video catatan akhir tahun ya. Jadi aku mencatatnya ini dengan PPT teman-teman. Karena memang kalian sudah menonton video yang awal-awal dulu, itu ada unsur-unsur PPT-nya gitu ya. Ayo kita langsung lanjut saja di slide pertama. Nah, kita mulai dari Januari. Januari sebenarnya channel ini masih belum berdiri ya, karena memang pada saat itu aku masih kuliah di Jogja, dan memang ada isu-isu awal-awal tentang itu ya, virus corona ya, yaitu awal-awal banget itu yang mungkin sudah mulai merebaknya gitu. Dan aku saat itu tuh mulai kepikiran tentang konsep channel ini gitu, karena ya kalau memang wajar saja dulu itu kan katanya akan ada libur panjang atau bagaimana kan. Kalau memang libur nanti kan aku nggak bisa nonton anime di sini, nggak bisa kumpul sama teman-teman yang sehobi, karena memang ada teman kampusku yang suka anime juga kan. Ya agak susah gitu loh. Otomatis aku ingin membuat sebuah komunitas yang dimana bisa aku salurkan hobiku gitu. Nah, komunitasnya apa gitu? Kalau web itu aku nggak jurusan programmer. Kalau memang kalau jurusan misal manga gitu aku juga gak, kan maksudnya kurang update lah gitu ya. Terus aku mikirnya wah kayaknya kalau bikin channel YouTube ini kayaknya seru gitu. Nah, pada saat itu pula karena ada pandemi dan mulai ada konsep-konsep itu, terus aku modifikasi beberapa referensi yang sudah aku tonton di berbagai channel-channel anime yang di YouTube. Terus aku merilis channel Akarin Cisa di bulan Februari gitu ya. Kita mungkin lanjut saja di Januari karena memang belum ada apa-apa. Nah, di bulan Februari ini baru mulai terbentuk channel ini, dimana tanggal 2 Februari. Aku masih ingat sekali tanggalnya. Pada saat itu ya memang sudah kelihatan ya pandeminya, dan sudah ada wacana kalau akan ada libur 2 minggu yang aku ingat itu. Liburnya itu pada tanggal akhir Februari yang aku ingat, akhir Februari sama awal Maret gitu. Nah, pada awal-awal Februari aku udah bikin channelnya. Terus aku udah di pertengahan Februari itu kan kebetulan kampusku sedang ada ujian gitu. Nah, pada saat ujian itu pula aku sambil membuat sekitar 4 konten kalau aku ingat itu. Dan itu memang aku sengaja uploadnya itu nanti di bulan Maret gitu ya, ibaratnya 1 minggu sekali gitu. Sudah aku jadwalin karena memang itu aku jangan kan pasti udah mau libur gitu. Dan kebetulan pada awal-awal Februari itu barang yang aku pesen datang, salah satunya mikrofon yang ada di situ. Tapi nggak aku pakai lagi sekarang karena aku pakainya HP ya. Nah, pada tanggal 29 Februari ini akhirnya channel ini bisa upload video pertama. Nah, karena ini video pada saat itu memang aku masih belum siap ya uploadnya, jadi otomatis tanggal 29 itu karena tanggalnya bagus ya teman-teman. 29 Februari kan tahun kabisat ya, maksudnya hanya terjadi 4 tahun sekali gitu. Nah, otomatis tanggal 29 ini aku upload video yang opening pertama, masih ada sampai sekarang. Mungkin aku akan tampilkan di sini preview singkatnya gitu ya. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, beberapa video itu sudah aku siapin di bulan Maret dan pada akhirnya rilis ya. Sekitar tanggal 7 itu aku bikin konten anime pertama. Nah, yang seperti ini aku membuatnya itu dulu konsepnya itu aku rencanain tuh pakai PPT teman-teman, karena memang aku itu suka bikin PPT. Tapi akhirnya gak jadi karena memang membikinnya itu terlalu ribet dan
mungkin teman-teman itu belum familiar ya dengan konten dengan PPT gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan besar ke depan bukan nggak mungkin aku akan bikin lagi gitu ya. 23 Maret itu juga ada konten tutorial pertama, karena aku bikin konten tutorial cara mendownload gitu ya, mendownload anime dari salah satu web gitu loh. Dan nanti caranya itu biar gimana gitu, karena memang akan ada teman-teman yang suka menonton streaming, ada suka yang mengoleksi gitu ya. Kalau aku itu ada dua-duanya sih, ada streaming, ada yang download gitu. Yang aku download itu paling anime-anime yang bagus, yang aku anggap bagus gitu ya. Kalian bisa cek di video-video itu aku sudah sering cerita-cerita tentang anime-anime yang bagus gitu ya. 7 Maret itu tentang konten anime kedua ya, yaitu yang Uchiyage Hanabi. Oh ya, itu view-nya juga sudah bagus ya, walaupun itu aku uploadnya 7 Maret tapi trendingnya, maksudnya sudah mulai nambah view-nya itu banyaknya itu baru sekarang gitu. Wah, kalian hebat. Nah, terus selanjutnya itu di bulan April. Nah, di bulan April ini karena aku sudah bener-bener kuliah di rumah ya, karena aku udah bilang tadi bulan Maret itu aku pulang teman-teman, pulang ke sini. Terus Aprilnya itu karena sudah kuliah di rumah, otomatis ya aku sambil ngekonten gitu. Nah, pada saat ini yang aku ingat itu sudah puasa gitu. Jadi pada saat itu pula tanggal 3 April itu aku bikin konten tugas kuliah ya, ibaratnya tuh tugas kuliahku tuh aku upload di YouTube gitu, dengan harapan ya lumayan lah buat nambah-nambah view. Namanya juga channel baru kan, channel baru tuh butuh tambahan view ya, biar mungkin komunitasnya biar lebih gede lah gitu loh. Aku tanggal 9 April karena memang di rumah, kuliah online, terus ya boring lah, bosan lah di rumah, terus akhirnya bikin konten-konten gaming. Kebetulan aku kan main Mobile Legends ya. Tanggal 13 April itu juga aku ngupload tugas kuliah lagi gitu, seperti ya laporan SKB lah, itu ya ibaratnya kayak kita bikin sebuah perusahaan gitu ya. Kalian bisa tonton sendiri lah kocaknya itu gimana. Tanggal 22 April itu juga aku bikin video singkat. Nah, itu yang aku maksud tentang konten-konten PPT itu ya. Jadi PPT aku kombinasikan dengan lagu gitu. Tanggal 24 April itu aku bikin konten gaming kedua. Ya rata-rata itu seperti itu ya pada bulan April itu, ibaratnya kayak bikin tugas kuliah sama main-main, terus yang kalau misal gameplaynya bagus aku bikinkan videonya, seperti itu ya ternyata. Bulan Mei itu aku sudah bikin konten lagu pertama ya, yaitu ibaratnya kayak opening relive. Itu kan openingnya banyak ya teman-teman, opening sama endingnya tuh ada gitu. Nah, otomatis aku bikinkan gitu dari urutan opening dari mungkin episode 1 sampai episode 12 itu apa saja gitu ya, karena memang menurutku lagunya bagus-bagus sih ya, walaupun kena copyright tapi nggak apa-apa gitu. Tanggal 7 Mei itu aku bikin konten gaming yang clickbait, itu yang saat ketemu Lemons ya walaupun bukan Lemon Ihsan, bukan, tapi setidaknya buat seru-seruan aja gitu. Tanggal 16 Mei itu aku bikin konten anime yang ternyata ini maksudnya dulu itu pada saat itu pula itu aku bikinnya itu niat banget gitu loh teman-teman. Aku screenshot film Kimi no Na wa dan Kinoko, terus aku gabungin bikin konten sedemikian rupa, karena di video ini yang aku ingat kan aku belum membuat yang aku ada videonya itu kan yang memakai masker, belum, karena itu ada di yang ada di konten perang subtitle yang aku ingat yang pertama itu ya. Pada saat itu aku belum bikin, jadi aku ngedit satu-satu gitu, menyesuaikan dengan omongan, menyesuaikan dengan ya ibaratnya kayak materinya gitu yang aku sampaikan gitu ya. Dan malah ternyata hasilnya bagus, sampai aku bikin video ini tuh sudah tembusnya 7.225 view. Itu siapa sangka gitu loh, bikin video gituan aja bisa sampai 7.000 gitu ya, walaupun trendingnya itu baru sekarang, maksudnya ya bukan trending di YouTube ya, maksudnya trending di channel ini baru sekarang, tapi ya gak apa-apa, itu namanya juga bagian dari perjuangan gitu. Usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman ya, itu pasti memang. Tanggal 25 Mei aku juga bikin konten Hello World ya, walaupun sekarang masih belum naik ya, tapi mungkin ke depan bisa lebih baik lagi gitu ya. Semua itu gak terlepas dari usaha teman-teman. Kalian yakin lah ya, kalau usaha kalian tuh gak bakal mengkhianati hasilnya gitu. 17 Juni aku juga bikin konten yang sama seperti ya, ibaratnya aku juga suka anime SAO kan, jadi otomatis aku bikin Kirito tuh yang terkuat dari nomor 7 sampai nomor 1 tuh mana aja gitu ya, aku sempat bikin itu. 18 Juni aku juga bikin konten lagu kedua yaitu Nijihiro. Nijihiro itu kalau kalian tahu itu animenya itu loh yang Rainbow Dash. Nah, kalian bisa cek sendiri, nonton kalau yang belum nonton ya. Aku saranin bagus kan. Bulan Juni sedikit aku sih uploadnya. Nah, pada bulan Juli ini ternyata aku bikin konten. Nah, pada bulan Juli ini karena ini kan kebetulan sudah lebaran dan kebetulan nggak ada kegiatan di kuliah kan lagi libur kan, otomatis aku bikin
menemukan konsep yang baru di mana aku ingin membuat kita bisa lebih dekat gitu loh. Jadi otomatis aku membuat videonya itu ada materinya, juga ada akunya gitu loh. Tapi aku dalam bentuk facecam gitu. Ya walaupun aku memakai masker ya, karena saat itu kan memang pandemi lagi tinggi-tingginya gitu. Ya sekarang masih tinggi ya. Semoga segera berakhir ya gitu ya. Ya pada itu aku bikin facecam biar membedakan lah dengan konten-konten yang lain gitu ya. Tanggal 27 Juli dan 29 itu aku bikin konten manga pertama yang domestik no Kanojo. Itu sekarang juga sudah view-nya sudah cukup banyak juga ya, sudah 2000 lebih. Terus yang 29 Juli itu aku bikin perang subtitle. Nah sama ya, berarti perang subtitle part 1 part 2 nya itu ada di bulan Juli ternyata. Gak kerasa ya ternyata channel ini sudah lama banget ternyata aku bikin videonya. Tanggal 12 Agustus itu aku bikin react konten anime, karena pada saat itu pula ada sebagian orang yang menghina, maksudnya para kreator anime tuh bagaimana gitu ya. Ya jujur saja kan, walaupun aku kreator anime, aku juga gak nyaman gitu loh, karena memang kita kan punya hobi masing-masing gitu lah. Gak usah menghina gitu loh, ya kita jalani saja sesuai hobi gitu. Ya paling nggak kalian bisa menemukan hobi-hobi yang kalian suka. Kalau kalian suka musik ya kumpulah dengan orang-orang yang musik, anime ya kumpulah bersama orang yang suka anime, drakor ya juga gitu. Tapi nggak usah membeda-bedakan gitu ya teman-teman. Tanggal 3, wah, ini yang aku maksud konten unik ya. Pada saat Agustus ini aku juga baru ingat kalau dulu itu kan ada kayak bantuan dari pemerintah yang ada kuota 10 giga itu 10 giga tapi yang kuota belajar. Pada saat itu pula tuh ada aplikasi namanya itu TLS Tunnel ya. Kalian masih bisa cek di Google Play Store dan App Store kayaknya kalau ada. Itu tuh kayak bisa merubah kuota belajar itu bisa jadi kuota reguler gitu. Nah, gara-gara itu aku karena saking banyaknya kuota sampai 10 giga terus aku bikin video tuh sampai 4 dan aku uploadnya tuh dalam 3 hari. Itu kan kalian bisa melihat sendiri kan, 12, 13, 14 nya ada 2 yang rilis gitu ya. Itu ada kreasi konten anime, list anime yang summer, kan Juli kan masih summer ya atau musim panas ya. Lalu Kirito yang core 2, yang lalu SNS itu Shokugeki no Soma teman-teman ya, season 5 gitu ya. Kedua anime itu kan aku bikinnya itu tentang 6 episode pertama gitu, pembahasan 6 episode pertamanya itu bagaimana gitu ya. Niat juga aku dulu ternyata bisa bikin 4 video gitu. Nah pada bulan September ini karena memang udah mulai masuk kuliah jadi uploadku sedikit ya. Jadi tanggal 4 September itu aku bikin anime 2021. Ini karena dulu tuh isunya tuh sedang hangat-hangatnya ya tentang itu loh, katanya tanggal 2021 kan nanti Jepang akan kayak memperketat gitu loh aturan tentang hak cipta gitu ya. Kita tunggu saja karena ini kan bentar lagi akhir tahun kan. Karena ini aku uploadnya mungkin nanti akhir tahun ya, pasti nanti kalian bisa menikmatinya di awal tahun kan. Tanggal 26 September itu nanti aku juga bikin konten manga kedua. Konten manga kedua ini karena aku suka juga anime Mahoka Koku no Retosei, jadi aku bikin pembahasannya juga gitu ya. September 2020 lama juga. Nah Oktober 2020 ini aku bikinnya ternyata satu video ya, tanggal 10 Oktober tentang Hotarubi remake. Oh ya, karena kenapa aku bikin remake, karena dulu itu sebenarnya awal-awal channel ini berdiri berarti bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret itu sebenarnya aku bikin konten Hotarubi juga, tapi karena copyright gitu jadi videonya dihapus. Dan pada akhirnya aku bikin lagi karena memang itu tuh dulu requestan salah satu subscriber yang awal-awal banget mendukungku gitu. Wah itu kalian yang sekarang juga kalian terima kasih sekali sudah mendukung. Tapi ya karena memang dulu sekali dan ternyata aku masih belum menemukan bagaimana caranya membuat konten anime yang nggak kena copyright gitu kan. Pada akhirnya aku sudah menemukan caranya gitu ya teman-teman. Ya kalian bisa menonton video-videoku sebelumnya lah, itu contohnya. Mungkin kalian bisa menjadikan inspirasi kalau kalian juga ingin membuat konten anime gitu ya. Ternyata aku sudah mulai bulan Oktober, November, dan Desember ini kan aku uploadnya sedikit-sedikit ya, karena memang sedang sibuk kuliah, karena memang mendekati ujian akhir ya. Mungkin setelah itu mungkin kita bisa bikin lebih banyak lagi gitu ya, semoga. Bulan November aku juga bikin lanjutan dari film 5 Misteri Kimi-no-Na dan Kinoko, karena memang videonya itu ya ibaratnya naik ya videonya ya teman-teman. Jadi komennya itu banyak sekali dan masih banyak yang bingung gitu loh bagaimana alurnya yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Nah aku akhirnya membuat video ini dengan harapan kalian tuh bisa paham gitu loh antara 2013 sampai 2024 itu ada apa saja gitu. Karena
Kimi no Na wa kan alurnya kan 2013, 2016 dan 2022 gitu ya, 2021, 2022. Sedangkan Tenki no Kyoko ada di 2021 dan 2024. Ibaratnya kan alurnya tabrakan kan. Nah, otomatis aku bikin video ini dengan harapan agar kalian ya paham lah urutannya itu bagaimana gitu ya. Karena video ini aku urutkan sesuai urut tahun gitu ya. Urutan tanggal lah, urutan tanggal. Nah, pada Desember 2020 ya, sesuai bulan ini ya, tanggal 22 itu aku udah upload ya, yaitu unboxing anime Tonikawa atau Tonikaku Kawaii. Itu kan salah satu anime yang bagus juga ya, karena anime yang menikah dulu pacaran kemudian gitu loh. Ya pada akhirnya karena season 1-nya udah selesai, terus aku bikin pembahasannya gitu ya. Terus tanggal 30 Desember konten akhir tahun ya, rencananya video ini akan aku tayangin di tanggal 31 September ya. Semoga saja sudah rilis ya teman-teman. Dan itu adalah keseluruhan dari 2020 ya, catatan akhir tahun akan bisa gitu. Nah, apa yang akan dilakukan channel ini di 2021? Tentunya sama ya, kita akan membahas tentang anime lagi dan mungkin akan lebih banyak lagi karena 2021 itu animenya itu wah banyak sekali. Salah satunya ada salah satu anime favoritku juga, Gotobu no Hanayome, itu akan rilis di bulan Januari. Mungkin kita akan bikinkan pembahasannya sedikit sebelum sebelum animenya rilis gitu ya teman-teman. Dan mungkin kita juga akan membuat video-video yang lain jika memang waktu menyempatkan gitu ya teman-teman. Ya mungkin adalah sekian dulu pembahasan catatan akhir tahun. Kita juga mungkin harapan yang terbesar di 2021 adalah semoga vaksin segera bisa semoga mungkin bisa divaksinasi gitu ya, agar kita bisa lepas dari pandemi gitu, dan mungkin kita bisa menjalani aktivitas yang sebelumnya mungkin masih tertunda ataupun mungkin tidak bisa dilakukan agar bisa dilakukan kembali gitu ya teman-teman. Ya mungkin pembahasan ini cukup panjang dan mungkin ya semoga kalian juga tertarik ya, karena memang banyak sekali requestan kalian untuk Bang bagaimana kalau bikin konten video yang dimana Abang buka masker gitu ya. Oke, aku sudah turutin ya. Semoga ini kalian bisa menambah inspirasi dan pengetahuan kalian ya. Kalau mungkin kalian tertarik dengan channel ini ataupun mungkin bisa mendukungnya ya gitu ya, kalian gak harus subscribe, gak usah like. Kalau kalian komen aja itu sudah termasuk dukungan kan ya. Untuk subscribe dan like itu adalah mungkin aku anggap bonus saja kalau kalian memang suka dengan channel ini gitu ya teman-teman. Ya sekian dulu gue Cisa, sampai ketemu di video berikutnya. Oke ya, matane.